Sosma sekalian, kembali lagi dengan saya Nur Latifah, mahasiswa semester 6 Fakultas Tarbiyah IAIN Kebumen. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai adab terhadap lingkungan, terhadap perspektif Islam. Kali ini saya tidak sendirian, saya akan berbincang-bincang sedikit dengan saudari Fatimah Zahro. Oke, di sini langsung saja ya, kita akan bertanya-tanya mengenai apa itu Islam dan lingkungan hidup. Pertanyaan saya yang pertama yaitu, apakah umat muslim di muka bumi hidup selaras dengan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan adanya virus COVID-19? Oke, menurut saya umat Islam dalam melaksanakan kehidupan di pandemi ini, yaitu di pandemi COVID, masih banyak perbedaan. Jadi ada beberapa yang mengikuti anjuran pemerintah dan ada beberapa yang menentang dengan alasan Islami. Contohnya menolak dengan ditutupnya masjid, kemudian yang selanjutnya masih susah untuk disuruh untuk memakai masker. Oke, selanjutnya bagaimana umat muslim menghadapi pandemi? Baik, menurut saya ada beberapa perbedaan. Ada golongan yang tetap patuh kepada pemerintah dan ada juga yang tetap teguh dengan pendirian agama mereka, khususnya mereka itu mohon maafnya bukan seperti tetap terpaku pada aturan yang awal. Contohnya masjid ditutup, ada beberapa golongan yang menentang tentang penutupan masjid dan kemudian ada beberapa yang mengikuti peraturan pemerintah. Nah, di sini menurut saya kedua-duanya itu sebenarnya bagus. Jadi yang satu itu membela agama, contohnya itu kenapa masih ditutup dan kenapa mal dan juga pasar dibuka. Nah, yang satu itu mengikuti anjuran pemerintah dan juga ulama karena untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, menurut saya tidak ada masalah di situ asal keduanya itu mau menerima. Seperti itu. Jadi umat muslim harusnya bisa lebih terbuka, bisa lebih toleran dengan keadaan yang seperti ini, yang sekarang ini. Lalu apa sih yang menyebabkan manusia itu merusak lingkungan alam sekitar mereka? Oh, merusak lingkungan ya. Menurut saya itu bisa jadi mereka itu sebenarnya tidak berniat. Jadi mungkin mereka tidak sengaja atau mereka tidak sadar melakukan itu, ataupun mereka sadar tapi karena terpaksa. Contoh, mereka membuang sampah sembarangan. Mereka tidak berniat, mungkin mereka tahu kalau kita membuang sampah sembarangan itu akan merusak lingkungan. Tapi mungkin mereka keadaannya terpaksa, contoh tidak ada tempat pembuangan lain. Kemudian yang kedua itu mungkin mereka belum tahu tentang aturan itu. Kemudian mereka belum tahu juga efek dari kurangnya menjaga lingkungan tersebut. Nah, menurut saya itu jadi tidak ada istilahnya, maksudnya mohon maaf merusak lingkungan. Mereka itu mungkin ada beberapa yang tidak sengaja seperti itu. Oke. Lalu sanksi apa sih yang pas untuk mereka yang suka merusak lingkungan itu? Sanksi. Setahu saya ya sampai sekarang itu sanksinya belum ada yang tegas. Tapi itu merusak lingkungan yang level bawah, contohnya membuang sampah dan juga mungkin penebangan liar itu belum terlalu sanksinya belum terlalu tegas. Jadi dalam hal ini sanksinya itu bisa jadi hanya bencana alam, jadi mereka akan merasakan contoh, oh iya saya membuang sampah, oh ternyata itu tidak bagus untuk lingkungan dan bila turun hujan bisa menyebabkan banjir seperti itu. Lalu apa sih upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan dan alam dapat terus menyediakan berbagai kebutuhan manusia? Oke, apa yang dilakukan ya? Bukan mereka sih sebenarnya, kalau alam kan sudah pasti ya. Seharusnya manusia itu yang lebih dinamis atau lebih bisa menyesuaikan alam. Contoh, kita menjaga alam untuk kehidupan kita menjaga alam untuk anak cucu kita. Jadi dengan kita berdamai dengan alam atau kita bekerja sama dengan alam, insya Allah ketersediaan kehidupan akan lebih terjamin. Contohnya kita mengurangi penebangan liar, kemudian lebih menggalakkan penghijauan ataupun apapun itu yang berhubungan dengan alam. Insya Allah itu sebagai upaya dari manusia untuk tetap merawat alam
supaya di kehidupan selanjutnya alam itu masih bisa kita nikmati seperti itu. Oke. Oke, baik teman-teman sosmed. Mungkin cukup sekian ya bincang-bincang kita pada sore hari ini ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih karena Mbak mau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai Islam dan lingkungan hidup tentunya. Sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kita mohon maaf tentunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.